Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyapa. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman untuk memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah mengisi daftar hadir pada tautan yang telah Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup? Sudah semua, Bu. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, merinci bagian pokok-pokok isi teks anekdot dan penyebab kelucuan teks anekdot. Yang kedua, menganalisis kritik dan makna yang tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang masih ingat apa itu teks anekdot yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu, saya. Coba Anggi. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal. Ya, tepat sekali Anggi. Ibu harap yang lainnya juga ingat ya materi minggu lalu. Nah, anak-anak, video mengenai penjelasan materi pada hari ini yaitu mengenai pokok-pokok, penyebab kelucuan, kritik dan makna yang tersirat pada teks anekdot akan Ibu jelaskan melalui video berikut ini. Ibu mulai share screen ya. Halo anak-anak, video kali ini akan meningkatkan pemahaman kalian mengenai teks anekdot. Jadi simak baik-baik video pembelajaran kali ini ya. Pada video pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi teks anekdot. Nah, ada 4 pokok materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu mendata pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dan yang terakhir, menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Yang pertama sekali akan kita bahas adalah mendata pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, anak-anak, ada 5 hal yang dapat kita jadikan pertanyaan untuk mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Yang pertama, tokoh yang diceritakan. Yang kedua, masalah yang dibahas. Yang ketiga, unsur humor. Yang keempat, kritik dalam anekdot. Dan yang terakhir, makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana mendata isi pokok-pokok teks anekdot dengan menggunakan pertanyaan. Coba kalian perhatikan contoh anekdot berikut. Judulnya, apakah Ibu sudah pernah keliling dunia? Nah, dari contoh anekdot berikut ini, kita akan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan kita jawab sendiri agar kita dapat memahami pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Nah, anak-anak, setelah membaca anekdot tersebut, mari kita buat pertanyaannya. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Ya, jawabannya Ibu Dodo dan Dodo. Pertanyaan kedua yaitu, masalah apa yang dibahas dalam teks anekdot tersebut? Nah, jawabannya Dodo penasaran apakah Ibu Dodo sudah berkeliling dunia? Pertanyaan ketiga yaitu, unsur humor apa yang terdapat dalam anekdot tersebut? Nah, bagian terakhir anekdot tersebutlah yang menjadi jawaban mengapa Ibu Dodo dengan mudah menjawab iya. Ternyata karena Ibu Dodo sudah mengantuk dan menginginkan Dodo segera keluar dari kamar ibunya agar ibunya bisa tidur. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu adakah pesan tersirat yang terdapat dalam anekdot tersebut? Nah, makna tersirat yang terdapat dalam anekdot tersebut yaitu bertanya kepada seseorang boleh saja, tetapi kita harus tetap memperhatikan kondisi lawan bicara kita. Jangan sampai seperti Dodo yang malah dibentak karena bertanya kepada ibunya yang sedang mengantuk.
Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu apa kritik yang hendak disampaikan dalam anekdot tersebut? Nah, jawabannya, bijaklah dalam memperhatikan kondisi lawan bicaramu agar tidak menimbulkan masalah. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya bagaimana cara mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Sekarang kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu mengidentifikasi penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham, Ibu memberikan contoh teks anekdot larangan merokok dan kita akan mengidentifikasi penyebab kelucuan yang terdapat dalam anekdot tersebut. Jadi, silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, dalam anekdot yang berjudul larangan merokok tadi, terdapat sindiran kepada pabrik rokok yang masih berproduksi meski sudah ada larangan merokok. Nah, anak-anak, cerita tersebut menjadi lucu karena sang ayah bermaksud untuk membakar rokok satu persatu karena tidak bisa membakar pabrik rokok secara langsung. Nah, anak-anak, itulah tadi cara untuk mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Materi yang selanjutnya yaitu menganalisis kritik yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, kritik yang disampaikan dalam anekdot itu melalui sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang disindir dengan pihak yang menyampaikan sindiran. Tujuannya agar pesan yang disampaikan itu kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, untuk itulah pencerita biasanya menggunakan ungkapan seperti kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna yang sebenarnya. Nah, anak-anak, materi yang terakhir yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Nah, makna tersirat anekdot itu berbeda dengan sindiran dan kritikan, tetapi lebih mengarah kepada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang coba kalian perhatikan teks anekdot di samping. Nah, dalam teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, itu kritik yang disampaikan ditujukan kepada pejabat yang takut dan tidak ingin turun dari jabatannya. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya untuk menyindir saja, tetapi jauh lebih dari itu agar para pejabat sadar bahwa setiap jabatan itu ada masanya. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna tersirat yang dimaksud itu lebih kepada pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, pesan moral tersebut didapat melalui kritikan atau sindiran yang disampaikan melalui teks anekdot. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan bertanya. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Astuti. Baik, terima kasih, Bu. Apa sih, Bu, perbedaan antara teks anekdot dan humor? Nah, pertanyaan yang bagus sekali Astuti. Jadi anak-anak, perbedaan antara teks anekdot dan humor itu teks anekdot itu mengandung kritikan dan makna yang tersirat. Sedangkan humor itu hanya menghibur saja tanpa memiliki kritikan dan makna yang tersirat. Terima kasih, Ibu. Baiklah anak-anak, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, kalau semuanya sudah paham, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tautan yang telah Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup. Ibu beri waktu 20 menit ya. Baik anak-anak, Ibu tadi sudah mengecek nilai kalian semua. Ibu share screen dulu ya. Nah anak-anak, bisa kalian lihat semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Semuanya mendapatkan nilai dari rentang nilai 80 sampai 100. Bagus ya, berarti semuanya sudah paham. Berarti semuanya pinter. Nah anak-anak, nilai kalian ini akan langsung Ibu rekap ke daftar nilai. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu punya tugas untuk kalian semua. Nah, tugasnya perhatikan kedua teks anekdot berikut. Kemudian kerjakanlah soal-soal berikut dengan tepat. Yang pertama, analisislah kritik atau sindiran yang terdapat dalam anekdot cara keledai membaca buku menggunakan tabel berikut. Yang kedua, tentukan makna tersirat dalam anekdot dosen yang juga menjadi pejabat menggunakan tabel berikut. Nah, tugas ini silakan kalian kumpul di Google Classroom sebagai pekerjaan rumah dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
Baiklah anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Esa. Baik, Bu. Jadi, pokok-pokok teks anekdot itu meliputi penokohan, latar, dan sifat humor. Selain itu juga, di dalam anekdot terdapat kritikan dan makna yang tersirat. Iya, betul sekali. Terima kasih, Nesa. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Ibu harap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Nah, ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, melihat kolam airnya keruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.